Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Tanpa terasa kita sudah memasuki di minggu terakhir di bulan Oktober ini. Saya harap semuanya masih dalam keadaan yang sehat, mematuhi protokol kesehatan, dan tentunya antusias untuk mengikuti ibadah hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan anggur dan roti perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala GBI Rock Balikpapan, Pastor Harold Kilapong. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap Selasa pukul 19.30. Mari bersama-sama berdoa dan menyembah Tuhan dalam acara Kingdom Worship Night pada hari Jumat jam 7 malam live di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi Anda yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengar pengajaran firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Kalau kita memberi nama pesan singkat ini, saya beri nama Bapa yang terlalu baik. Ketika murid-murid Yesus dalam Injil Lukas pasal 11 berkata, "Guru, ajarkan kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." So, ini adalah doa murid-murid ya, bukan doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus Yohanes 17. Katakan kalau berdoa, "Bapa kami yang ada di sorga, dipermuliakanlah namamu." Tujuan hidup kita dalam mempermuliakan nama Dia ya. Bukan karena Dia kurang kudus kita bilang dikuduskan namamu, tetapi justru melalui apapun yang kita hadapi, kita tahu Sang Bapa itu memelihara hidup saudara dan saya. Dan kemudian Dia memberi perumpamaan tentang cara berdoa. Apabila seorang sahabat datang kepada sahabatnya di tengah malam, doa itu adalah suatu permohonan kepada seorang sahabat. Tapi sahabat kita tidak equal ya, tidak seimbang. Dia adalah raja yang mulia itu. Sahabat, tolong dong, ada teman datang, saya tidak punya apa-apa. Tanda kita datang pada Tuhan, hanya orang rendah hati berdoa. Ya, dia minta tolong, pinjamkan kepadaku 3 roti. Saya percaya dia tidak akan menagih kita karena dia terlalu kaya. Dia berkata begini, masakan aku tidak akan memberikan, sekalipun aku sedang rumah dan anak-anakku bersama dengan aku. Loh, kalau anak-anak itu tersedia semuanya, siapakah saudara dan saya? Kita ini bukan anggota gereja. Kalau kita sudah lahir baru, ya, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah putra-putri dari Sang Bapa. Jadi jangan tetap jadi anak-anak, tetapi ya, ini anak-anak sudah tidur bersama aku. Betapa intimnya. Bukan di pelataran, ya, bukan di ruang tamu, tapi satu kamar dengan Sang Bapa. Saya punya jemaat, tempat tidurnya itu lebarnya 3 meter. Tempat tidur saya besar, Super King 2 meter, sebab kita tidak ada anak. Tetapi ini 3 meter. Why? Itu ada mungkin 4 meter ya, jadi 2 kali Super King, 4 meter. Karena 2 putrinya tidur bersama mereka. Begitu intimnya. Kalau kita ada dalam kamar Sang Bapa, everything will be taken care of. Lalu kemudian, masakan dia tidak bangun? Juga karena sifatnya yang tidak malu itu. Karena dia minta terus, dia ketok pintu. Karena itu dia berkata, ketoklah pintu, pasti dibukakan. Carilah, kamu akan mendapat. Dan firman Allah berkata, search and you will find, kan? Ya, ketoklah pintu, mintalah. Karena itu tidak usah malu, minta. Kita belajar dari Bartimius. Dia berkata, Yesus anak Daud, putra Daud, kasihanilah aku. Itu doa pengemis. Ketika dibilang diam, dia berteriak lebih keras. Ini pelajarannya saudaraku. Lalu dia berkata, kalau kamu sebagai bapak yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, tidak mungkin kalau kamu minta roti diberi batu, tidak mungkin.
Minta telur diberi kalajengking, tidak mungkin. Minta ikan diberi ular, bentuknya kan mirip ya. Tetapi tidak mungkin, karena dia Bapa yang terlalu baik. Kiranya kita mengerti. Dalam bulan ini saya berdoa dalam hidup saya, I will raise up many sons and many good fathers. Sebab dunia ini membutuhkan Bapa lebih dari apapun. Lebih dari konglomerat, lebih dari presiden. Tetapi Bapak-Bapak yang baik. And will start from you and from me. Di mana kita tahu bagaimana memelihara anak-anak kita. Pelajaran dari Lukas 11 ini sangat jelas. Tapi boleh minta. Mintanya itu bukan sebagai pengemis, tapi anak kepada Bapa. Saya tidak pernah sulit meminta pada Bapak. Saya ketemu teman-teman saya yang bapaknya itu jahat. Bapak saya itu, papa saya pribadi sangat murah hati. Saya masih ingat saudaraku. Dia cuma punya 2 arloji. Ya, saya kebetulan suka arloji saudara ya. Dia punya 2 arloji. Satu arloji yang dia pakai hari-hari itu mereknya, sebut merek lah Citizen. Yang satunya Girard Perregaux. Dari nama itu aja saudara tahu itu arloji Swiss yang mahal harganya. Dia berikan saya yang terbaik. Lu pakai ini, gua udah tua kata bapak saya. Nah, dia selalu beri yang terbaik buat saya. Kalau Bapak di bumi itu yang begitu, apalagi Bapak di sorga. Saya tidak pernah sampai teriak-teriak minta. Saya cuma bilang, Bapak saya ada kebutuhan. And boom, Tuhan begitu baik. Bapak di bumi, biarlah itu jadi saudara dan saya. Dan kiranya kita percaya kita punya Bapak di sorga yang sungguh-sungguh memelihara kita. Dalam nama Yesus, amin. Demikian suara gembala minggu ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang baru. Kalau hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah Tuhan, untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, Engkau akan berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun yang disampaikan nanti Tuhan boleh berkenan dalam hidup kami, dan itu semuanya boleh tertanam Tuhan dalam hati kami dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama datang dengan sukacita. Kami sambut kemenangan Tuhan, kebesaran untuk setiap kami. Amin, amin. Ini adalah harta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah nama-Mu besar, nama-Mu
saya mengajak setiap engkau Bapak Ibu saat ini di hadapan Tuhan. Mari datang dengan syukur, mari datang dengan hati yang rindu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami nikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan, kami buka hati ini di hadapan Tuhan. Glory bagimu Yesus. Mari sambut Yesus Tuhan. Sambut kebaikannya. Glory. Kami sambut Engkau dalam hidup kami. Lembutkan setiap hati ini di hadapan Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari bersama nyatakan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Sama-sama katakan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin
sepanjang hidup kami Tuhan. Kami kecap segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Glory, glory. Bahwa kami tetap setia sampai akhir. Bahwa kami semakin cinta Tuhan sampai akhir. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Saya mengajak setiap engkau Bapak Ibuku yang di rumah, sama-sama naikkan pujian-Mu. Nikmati kebaikan Tuhan, nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dengan hati yang tulus. Bahwa di hadapan Tuhan saat ini. Dengan hati yang terbuka. Bahwa di hadapan Tuhan saat ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan hanya bagi-Mu. Kami mau nyatakan kebaikan Tuhan. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Amin. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Amin, amin. Kau sungguh baik, baik bagiku. Amin. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Amin. Yes. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Yes. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Yes. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan.
terbaik dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami, telinga kami untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, shalom, saudara dikasih Tuhan, keluarga besar Rock Surabaya, atau siapapun yang mengikuti firman Tuhan ini di channel ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, untuk itu kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami kembali bisa mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga saat ini kami benar-benar mendengar Tuhan bicara lewat hamba-Mu. Semua persiapan hamba, semua slides yang ada, tidak ada artinya tanpa Engkau sendiri yang mengurapi dan berbicara langsung di dalamnya. Intervensi ya Tuhan, kami sangat membuka hati, kami haus dan lapar akan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, saudara, saya mau berbagi pada sebuah tema yaitu repetisi. Judul dari pelajarannya adalah pengulangan atau repetisi. Repetisi katanya adalah induk dari pembelajaran. Repetition is the mother of learning. Dia induk dari pembelajaran. Sebut aja berbagai model pembelajaran, selalu ada namanya proses repetisi, pengulangan belajar, pengulangan topik, pengulangan metode, diulang. Makanya disebut repetition is the mother of learning. Bahkan saya juga percaya repetition is the mother of training. Bahwa pengulangan adalah induk dari latihan. Latihan apa? Latihan basket. Diulang terus dribblenya, diulang terus assist-nya. Fundamentalnya harus diulang terus, fisiknya, speednya, skills-nya. Diulang-ulang terus sampai dia punya otot muncul, dia punya nafas lebih panjang. Diulang-ulang terus. Training apa aja? Badminton, pingpong, you name it, apa aja. Pasti harus melalui sebuah proses panjang, pengulangan, atau repetition. Jadi repetition sebenarnya ada dalam proses kehidupan. Kehidupan apapun. Kalau kita sebut sesuai dengan tema dari Rock Ministry yaitu berbuah, bermultiplikasi, maka repetisi dia ada dalam sepanjang proses multiplikasi dan berbuah. Dari hulu ke hilir repetisi akan selalu ada. Terserah pengulangan apapun dalam proses itu. Kalau dia sebuah pohon berbuah, proses fotosintesisnya, proses menyerap air lewat akar, pertumbuhan batang pohon, ada sebuah proses tertentu yang dilakukan atau terjadi berulang-ulang. Misalnya matahari untuk klorofil, hijau daun, itu terus setiap hari, setiap pagi selalu ada. Kalau proses itu dihentikan, terganggu pertumbuhan. Bayangkan tumbuhan hijau ditutup tanpa matahari selama waktu yang panjang, tidak kena matahari, ya mati, ya dikasih Tuhan. Jadi itulah topik ini, urgensi topik ini, bahwa dalam proses bahkan konteks pertumbuhan rohani sekalipun, repetisi ada dalam keseluruhan proses itu. Misalnya pemuritan, maka enggak, harus ada proses repetisi, pengulangan pelajaran-pelajaran tertentu atau metodenya. Nah, dalam hal ini, kenapa ini menjadi penting buat kita? Karena kita harus memulai proses ini dari diri kita dan menyadarinya bahwa itu penting sekali. Apa itu? Pengulangan, enggak bisa sekali. Pelajaran apapun yang diajarkan di mimbar atau di YouTube channel seperti ini tentang topik tertentu, dia harus diulang-ulang. Mungkin di YouTube-nya mungkin cuma sekali, tapi kita yang harus kemudian merenungkannya siang dan malam, mengulang-ulang kembali dan seterusnya. Saya jadi tertarik ketika saya ingat beberapa tahun lalu sebelum pandemi COVID-19 ini, Rock Surabaya menjadi host untuk sebuah konferensi yang disebut KCC, ingat itu ya, Kingdom Community Conference kalau tidak salah. Ya, KCC diadakan di Rock Surabaya, saya ikut KCC.
ya, 2 kali atau 3 kali saya ikut terus. Dan yang saya tertarik waktu itu adalah ada KCC di 2 tahun berturut-turut, pembicaranya sama, Pak Edi Leo, topiknya sama, isinya sama. Eklesia, sudah ingat kan? Saya tertarik, kenapa? Karena itu yang terjadi di jemaat lokal Rock Balikpapan di mana saya menggembalakan. Saya percaya pengulangan. Saya percaya repetition is the mother of knowledge, of learning, of training. Nggak bisa kita mahir kalau sambil lalu. Cuman sekali dengar, nggak diulang-ulang, nggak dilatih. Ah gitu. Jadi ketika para pemimpin Rock Surabaya memutuskan, saya nggak tahu, tapi kemudian diputuskan, diundang lagi pembicara yang sama, topik yang sama, memang harusnya begitu. Karena kalau kita bicara soal skill atau kemahiran, kita harus memperdalam, kita harus mengulang-ulang sampai terbentuk yang disebut dengan habit, budaya, sehingga jadi otomatis kan gitu. Nah, itu yang kita pelajari sekarang gitu ya. Jadi kita harus percaya itu. Hanya orang sombong yang merasa cukup dengar sekali baru langsung tahu. Rasanya nggak bisa kayak gitu ya. Perlu proses repetition, perlu proses diulang-ulang. Kesabaran harus diulang-ulang. Setuju dong? Ya kan? Kemurahan hati harus dilakukan berulang-ulang. Mulai dari pelit sampai murah hati. Nah itu dia punya gradasi itu. Itu harus diulang-ulang sampai tebal tuh, sampai tebal. Tebal apa? Tebal kemurahan hatinya dan pelitnya mulai hilang. Nah kira-kira gitu. Itu kan bukan proses yang seperti sekali jadi dalam semalam. Itu harus dilakukan, diulang-ulang, dilatih hingga menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi apa? Gaya hidup. Jadi kita harus percaya yang namanya repetisi. Jadi misalnya kalau para pemimpin mengulang-ulang sebuah topik, memang harusnya begitu. Hanya orang sombong yang merasa saya sudah tahu kok diulang lagi. Saya harus bilang ini terserah saudara suka atau tidak, itu sombong namanya. Yang hanya baru sekali, 2 kali, bahkan 3 kali, 4 kali, whatever. Karena itu proses bukan cuma 4 kali kan, harus diulang-ulang. Jadi kalau para pemimpin, dan saya bersyukur di Rock Ministry secara keluarga besar percaya itu. Percaya namanya repetition, percaya namanya pengulangan, percaya kita punya tema tahunan, punya tema bulanan. Itu kan mengulang-ulang sebuah topik. Ayat yang Pak Arifin, senior pastor kita, Bapak Rohani kita kasih tahu di awal tahun, itu kita bahas dari berbagai segi, berbagai aspek, berbagai angle, sepanjang 12 bulan kali 4 minggu. Wah, 4-5 minggu. Bayangkan 52 minggu kita bahas di mimbar-mimbar ibadah raya. Karena kita percaya pengulangan, Dari situlah kemudian kita mulai mahir, mulai ngerti, mulai skill, mulai habit. Nah gitu. Jangan lupa 1 Timotius pasal 4 ayat 7 bilang begini. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Whole dalam segala hal. Nah dia katakan kata ini, latihlah dirimu beribadah. Kata latih dalam bahasa aslinya itu gymnasio. Dari kata gymnasio, G, golf, Yankee, Mike, ya. Gym itu keluar kata nge-gym. Saudara tahu orang nge-gym? Repetition kan? Anda yang suka fitness, repetition kan sampai ototnya muncul kan? Harus, bahkan saya pernah baca sebuah artikel untuk memunculkan otot, bicep, tricep dan semuanya. Ada sebuah pengulangan-pengulangan yang teratur, yang rutin, yang harus dilakukan setiap kali training. Harus dilakukan. Ada hitungan-hitungan pengulangannya. Bahkan mereka pakai istilah ini, repetisi. Ah gitu, lihat. Dengan repetisi ototnya muncul. Maka saya percaya otot kesabaran bisa muncul kalau direpetisi dalam sebuah proses yang menantang kesabaran. Jadi kalau saudara mulai mengalami pengalaman kesabaranmu ditantang karena ada orang-orang yang bikin gak sabar, ada situasi yang bikin gak sabar, ingat ini ya, repetisi. Repetition is the mother of training. Pengulangan adalah induk dari latihan. Latihan sabar, induknya pengulangan. Ulangin tuh sabar. Perlu ketemu situasi atau orang-orang yang menantang kesabaran kita. Itu contoh. Banyak kehidupan yang lain. Banyak contoh yang lain. Tapi jangan lupa,
Alkitab sudah bilang, latihlah dirimu beribadah. Di dalam hal ibadah perlu dilatih. Dalam hal firman atau kebenaran perlu dilatih. Gaya hidup Yesus to be Christ-likeness perlu dilatih. Dan dalam rangka dilatih, itu sama dengan apa? Diulang, diulang, diulang. Bahkan saya berani berkata bahwa pengulangan itu adalah kebiasaan in action, ya. Kebiasaan dalam tindakan. Apa itu? Kebiasaan dalam tindakan. Tindakannya yaitu pengulangan. Ketika pengulangan tindakan namanya pengulangan diulang-ulang, jadinya apa? Kebiasaan. Oke? Karena repetisi ada dalam keseluruhan proses berbuah misalnya, maka inilah alasannya mengapa kekristenan bisa berbuah lebat atau malah gagal berbuah. Di sini rahasianya. Apa itu? Repetisi. Orang yang mengulang-ulang, melatih diri pada kebenaran, maka dia menjadi orang Kristen yang berbuah. Pada bidang yang dia latih, yang dia repetisi, yang dia training, pada bidang itu, bidang kesabaran, bidang kemurahan hati, bidang penguasaan diri, banyak hal yang lain. Kehidupan Yesus, gaya hidup Yesus yang terus dilatih, diulang-ulang, maka itulah yang disebut dengan berbuah. Hasil dari apa? Proses repetisi yang dia latih setiap saat, setiap waktu, dan kemudian itu menjadi apa? Menjadi habitnya dia. Dan saya berani bilang bahwa kekristenan paling banyak gagal untuk mengubah repetisi itu menjadi habit. Kadang-kadang cuma semangat-semangat di awal aja, melakukannya cuma di awal, tidak ada repetisi yang kemudian berubah menjadi sebuah kebiasaan. Padahal habit sebenarnya adalah syarat bagi pembentukan kerohanian. Spiritual formation. Jadi untuk pembentukan kerohanian perlu namanya habit, perlu namanya kebiasaan, dan tidak akan pernah ada kebiasaan yang baru yang muncul dari kita kalau kita tidak melakukannya dengan berulang-ulang, melatihnya dengan repetition, berulang-ulang pada sebuah bidang. Lagi saya mau bilang ini, kegagalan paling banyak kita adalah kita gagal merepetisi semua kebenaran yang kita telah mengerti, bahkan mungkin telah kita lakukan. Bagian lain firman Tuhan berkata, kalau kita sudah nurut firman Tuhan, sebaiknya kita melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 1 katakan, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, kata bersungguh-sungguh ini seperti diulang-ulang, repetition, lebih sungguh-sungguh, lebih dalam, lebih berakar. Nah, ini maksudnya. Jadi sekalipun kita sudah nurut, sudah melakukannya seperti dikatakan oleh ayat ini, tapi dia bilang, baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Dengan kata lain, lebih dilatih lagi, lebih diulang-ulang lagi. Nah, kita kadang-kadang sudah stop. Kita merasa kita sudah melakukan. Padahal itu harus menjadi habit. Makanya saya berani bilang bahwa kita paling banyak gagal untuk mengubah repetisi kemudian jadi habit, jadi kebiasaan. Yang kemudian menjadi apa? Jadi gaya hidup. Itu dia. Habit secara ajaib mengubah, ini saya punya istilah, pola tindak kita atau tindakan kita dari manual menjadi otomatis. Nah, itu hebatnya habit. Tapi habit tidak akan pernah ada sampai ada repetition dari sesuatu yang ingin kita bangun. Ketika kita melakukannya berulang-ulang, maka itu kemudian jadi habit. Nah, habit inilah yang secara luar biasa merubah pola tindak kita pada sesuatu itu menjadi yang manual, menjadi otomatis. Jadi akhirnya kita kemudian mulai bertindak secara otomatis karena itu sudah jadi habit. Jadi segala keputusan-keputusan kita akhirnya sudah menjadi otomatis gitu ya. Nah, sekarang bila ibadah contohnya dilatih berulang-ulang sehingga berubah menjadi kebiasaan, pada akhirnya beribadah menjadi otomatis bukan lagi keputusan. Kenapa? Karena diulang-ulang dan jadi kebiasaan, jadi habit. Jadi pada akhirnya beribadah itu sudah jadi otomatis, bukan lagi keputusan. Saya kasih contoh konkret. Misalnya,
Sekarang saya bertanya, makan nasi putih itu keputusan atau kebiasaan? Makan nasi putih. Keputusan atau kebiasaan? Oke, kebiasaan kan? Karena kita biasa makan nasi putih setiap hari. Kebiasaan, enggak mikir lagi, udah kebiasaan. Itu habit, makan nasi putih. Oke, sekarang makan nasi merah. Sekarang saya tanya, kebiasaan atau keputusan? Makan nasi merah, kebiasaan atau keputusan? Sebelumnya makan nasi putih, biasa. Tapi sekarang makan nasi merah, kebiasaan atau keputusan? Iya, itu keputusan. Jadi orang yang makan nasi merah, saudara sekarang mungkin lagi memutuskan makan nasi merah, itu pasti sebuah keputusan. Yang kemudian keputusan itu ketika diulang-ulang, ya jadi kebiasaan juga akhirnya. Habit gitu ya, karena diulang-ulang. Nah sama dengan ibadah. Ibadah kalau dilatih ulang-ulang jadi kebiasaan, akhirnya beribadah, itu jadi otomatis bukan lagi keputusan gitu. Nah ini jadi pola untuk kita misalnya membahas yang lain. Misalnya memberi. Oke. Bila memberi dilatih berulang-ulang sehingga berubah menjadi kebiasaan, akhirnya memberi menjadi apa? Menjadi otomatis. Bukan lagi keputusan. Memberi enggak ya? Memberi enggak ya? Sudah enggak lagi. Itu otomatis karena dilakukan secara berulang dan menjadi apa? Gaya hidup atau kebiasaan, jadi habit. Jadi orang yang habitnya memberi, impresi pertama dia untuk sesuatu, ya memberi. Enggak mikir lagi, memberi pokoknya. Bahkan pernah kejadian ada orang yang karena sudah habitnya memberi, dia lupa dia sudah nggak punya untuk dia beri. Karena sudah kebiasaannya memberi. Dia lupa bahwa yang di dompet dia tinggal itu. Dan yang tinggal itu dia kasih juga. Karena itu sudah habit. Orangnya memang memberi. Gitu dikasih Tuhan. Sudah nggak mikir lagi kadang-kadang. Itu powerfulnya sesuatu yang diulang-ulang dan kemudian jadi kebiasaan. Oke, yang lain misalnya mengampuni. Bila mengampuni dilatih berulang-ulang sehingga dia berubah jadi kebiasaan, maka pada akhirnya mengampuni menjadi otomatis bukan lagi keputusan. Karena itu jadi habit, maka mengampuni otomatis bukan lagi keputusan. Bukan lagi keputusan. Kalau orang yang belum terbiasa, dia harus memutuskan untuk mengampuni. Tapi kalau orang sudah menjadi gaya hidupnya mengampuni, dan jangan lupa gaya hidup muncul karena sesuatu yang direpetisi atau diulang-ulang. Apalagi kesabaran misalnya. Kesabaran kalau dilatih berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, jadi habit, jadi gaya hidup. Pada akhirnya kesabaran jadi otomatis keluar. Bukan lagi keputusan. Itu yang saya sebut tadi, dia merubah pola tindak dari manual menjadi otomatis. Gitu. Otomatis. Nah, beda otomatis dan keputusan ada di sini bedanya. Kalau otomatis adalah tindakan tanpa pikir panjang, itu otomatis. Besok ntar sore kita makan malam, ya sudah otomatis lah, nggak mikir lagi, pasti makan nasi, tinggal lauknya apa, gitu ya. Otomatis kan, nggak mikir lagi. Tapi kalau kita memutuskan untuk makan nasi merah lah ntar sore, ya sudah itu sebuah keputusan, harus mikir dulu. Makan nasi merah nggak ya? Karena harus diputuskan. Tapi kalau kebiasaan udah nggak mikir, karena itu sudah habit. Nah gitu. Dan seharusnya beribadah dan semua kebenaran firman dilakukan tanpa pikir panjang. Lagi saya ulang ya, seharusnya dalam hal ibadah, dalam hal gaya hidup Yesus, dalam hal kebenaran, dilakukan tanpa pikir panjang. Itu harus jadi otomatis, beribadah harus ada di dalam darah setiap warga kerajaan sorga. Beribadah adalah identitas, beribadah itu harus otomatis. Beribadah atau melakukan gaya hidup Yesus, to be Christ-likeness, itu bukan lagi sebuah keputusan, itu bukan lagi sebuah hal yang dipikir-pikir, itu otomatis terjadi karena jadi habit. Nah, enggak mungkin dia jadi habit kalau enggak ada repetition. Nah, paling banyak kita gagal adalah, kita gagal untuk merepetisi. Kadang-kadang kalau pendeta khotbahnya sama, ayatnya sama dengan sok tahu kita bilang begini, itu pendeta enggak punya bahan lagi. Kenapa? Itu lagi yang dikhotbahin, padahal belum tentu juga dia lakuin. Nah, tuh dia, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini menegur kita sekalian. Kita terlalu suka sok tahu ya, menilai kebenaran yang disampaikan. Diulang-ulang terus. Apa lu udah melakukan? Belum tentu juga kita lakukan. Jadi kalau diulang mungkin Tuhan sedang terlibat untuk kasih tahu sama kita, dengar nih, karena lu belum lakuin misalnya. Atau sesuai dengan 1 Tesalonika tadi dikatakan, atau kita sudah menurutinya, sudah melakukannya, tapi Tuhan mau kita, dikatakan tadi apa? Lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Itu dia, lebih dalam, lebih berakar. Gitu.
Oke ya. Jadi itulah yang dimaksud dari pelajaran ini. Untuk kita mulai seperti 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Latihlah dirimu beribadah. Nge-gym di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam melakukan gaya hidup Yesus. Ayo, harus kita percaya repetition. Harus rendah hati untuk terus kalau dapat pelajarannya diulang-ulang, dibaca lagi diulang-ulang. Dan saya harus mengakui bahwa di jemaat lokal, di Rock Balikpapan dan semua rayon di cabang dalam pengembalaan Kaltara, Sabah, Sarawak, khususnya Sabah dan Kaltara, selalu saya mau mereka mengulang-ulang apa yang kita sedang pelajari. Ya, yang paling sering, yang selalu menjadi topik utama adalah komsel kerajaan, komsal, itu jadi topik yang selalu kita ulang-ulang. Kadang-kadang satu ayat bisa kita bahas, ya, pernah dibahas sepanjang tahun dalam berbagai angle. Satu ayat untuk kita benar-benar perdalam, kita benar-benar saya tangkap apa yang Pak Arifin sedang dapat dari Tuhan, kemudian diterjemahkan di jemaat lokal untuk mendarah daging, benar-benar jadi habit. Itu pun belum tentu jadi habit, saudara dikasih, itu pun saudara dikasih Tuhan. Tapi kita tidak pernah berputus asa, kita sudah melakukan on the right track, sesuatu yang benar, yaitu apa? Repetition, nge-gym, diulang-ulang. Baiklah, saya sudah selesai sebenarnya, tapi saya selesai dengan menunjukkan fakta-fakta Alkitab tentang repetisi dan kebiasaan. Saya tunjukin sekarang, fakta-fakta Alkitab. Yang pertama, Yesus sendiri. Yesus memiliki kebiasaan membaca Alkitab pada hari Sabat di rumah ibadah. Lukas 4:16. Ia datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, lihat itu, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi Tuhan punya kebiasaan baca Alkitab. Ayat bilang begitu. Bahkan ayat tulis dari Alkitab. Oke. Yesus menurut kebiasaannya. Berarti dia punya repetition. Punya pengulangan terus. Apa? Kebiasaannya apa? Hari Sabat masuk ke rumah ibadah, berdiri membaca Alkitab. Apakah kita punya habit dalam membaca Alkitab? Kemudian dengan ketawa-ketawa malu kita bilang Senin Kemis bolong-bolong. Come on. Ya. Come on. Tidak usah lagi senyum-senyum dengan malu-malu. Saudara sebenarnya menangis untuk menyesali diri saudara kenapa bolong-bolong. Karena itu sudah nggak lucu sebenarnya. Kehidupan penuh badai, pandemi hari ini perlu kedalaman di dalam Tuhan. Saudara perlu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi, kata 1 Tesalonika tadi. Saudara dikasih Tuhan. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi, ayo diplan, direncanakan, disungguh-sungguhi, saudara dikasih Tuhan, untuk apapun yang Anda memulai. Yesus punya kebiasaan membaca Alkitab, dan itu rutin dia lakukan, itu repetition dia lakukan. Yesus yang kedua, mengajar tentang kerajaan Allah berulang-ulang. Jadi topik yang menjadi topik kita di Rock Ministry, Yesus mengajarkannya berulang-ulang. Kisah Rasul 1 ayat 1, saya baca dengan cepat. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3. Kepada mereka, lihat ya, perhatikan, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sekarang baca sama-sama dengan saya bersuara. Ayo, di tempat masing-masing, baca ya. 2, 3. Sebab selama 40 hari, baca, ia, Yesus, berulang-ulang menampakkan diri, katakan lagi sama-sama, berulang-ulang, oke, menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama berapa hari? 40 hari. Topiknya apa? Kerajaan Allah. Berapa hari? 40 hari. 1 bulan lebih 10 hari. Sudah dikasih Tuhan, saya tegaskan. Topiknya apa? Kerajaan Allah. Dilakukan apa? Berulang-ulang. Repetition. Lihat itu. Kalau jadi jemaat yang sok tahu, mungkin sudah marah, sudah dongkol. Ada topik lain kah? Masa topiknya itu terus selama 40 hari? Tuhan kan sudah mau naik ke sorga nih. Kok cuma ini yang dikasih? Kok berulang-ulang 40 hari makanannya ini terus? Bosen tahu, udah tahu. Gitu saya dikasih Tuhan. Padahal belum tentu kita paham, belum tentu kita melakukannya. Jadi saya mau bilang, percayalah pada pengulangan. Karena itu tolong kita untuk jadi habit, untuk jadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Percayalah pada pengulangan. Jadi ketika para pemimpin kemudian atau ada topik-topik yang kemudian saudara harus ulang-ulang, saudara percaya itu ada.
Ya, jangan kemudian kita merasa kita sudah tahu padahal melakukan aja belum tentu. Kalaupun sudah dilakukan, belum sungguh-sungguh melakukannya, belum pada kedalaman, belum berakar, belum jadi habit. Kita masih harus mikir untuk melakukan sesuatu, bukan sesuatu yang otomatis. Nah, kalau sudah otomatis, itu sudah jadi habit. Nah, ya apa? Memberi jadi otomatis, mengampuni otomatis, menguasai diri otomatis. Nah, itu sudah habit berarti dikasih Tuhan. Tapi kan pada kebanyakannya kadang-kadang kita masih perlu waktu dan seterusnya. Kenapa? Karena kita belum menjadikannya sebagai gaya hidup kita. Gaya hidup Yesus sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Dia harus otomatis tanpa pikir panjang lagi. Karena itu gaya hidup Yesus. Pemazmur memiliki kebiasaan memuji-muji Tuhan. Mazmur 119 ayat 163. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. 164. 7 kali dalam sehari memuji-muji Engkau. Aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi pemazmur ini sedang menunjukkan bahwa untuk memuji Tuhan jelas 7 kali dalam sehari. Dia ulang-ulang dalam sehari 7 kali. Nggak tahu prakteknya kayak apa, yang jelas ditulis di sini 7 kali dalam sehari. Ya, 1 kali itu berapa menit pun nggak tahu. Yang penting 7 kali katanya dalam sehari. Apa itu? Repetition dalam sehari. Hari kedua 7 kali, hari ketiga 7 kali, hari keempat 7 kali. Dalam seminggu sudah 7 kali 7 kali. Ya, saya dikasih itu ya. 7 kali, 7 hari kali 7 kali. Dan seterusnya. Lihat itu. Apakah itu bukan jadi gaya hidup? Bukan jadi habit dalam memuji menyembah? Makanya dia adalah pemazmur. Dia punya habit menyembah Tuhan. Otomatis menyembah Tuhan. Nggak mikir panjang menyembah Tuhan. Itu the power of repetition. Yang terakhir saya mau tunjukin gaya hidup jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula memiliki kebiasaan untuk menyegarkan, mensupport, mengencourage orang lain. 2 Timotius 1 ayat 16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Kata berulang-ulang menunjukkan ada sebuah proses repetition yang diulang-ulang. Jadi punya gaya hidup, encourage orang, support orang. Kenapa? Karena dilakukannya secara berulang-ulang. Dan itu kemudian jadi apa? Jadi habit, jadi kebiasaan, jadi gaya hidup. Wow, luar biasa. Maka kita akan berbuah, bermultiplikasi secara luar biasa karena kita melalui proses itu. Dan jangan lupa, ada di mana proses repetition dalam proses pertumbuhan dan multiplikasi. Saya kasih tahu. Dalam proses pertumbuhan, berbuah, dan bermultiplikasi, repetition ada dalam semua keseluruhan proses itu. Dari hulu sampai hilir sehingga bisa berbuah banyak dan bermultiplikasi, selalu ada repetition pada hal-hal tertentu. Nah, ya, yang harus diulang. Itu bicara kebenaran, gaya hidup Yesus, bicara soal firman Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kita latih, kita ulang-ulang dan menjadi kebiasaan, jadi habit, jadi gaya hidup kita. Oke, keluarga rohaniku, saya harap ini bisa tolong saudara untuk benar-benar percaya pada repetition, pada pengulangan, pada kebiasaan yang disebut dengan latihlah dirimu beribadah. Kita terlatih, kita nge-gym otot iman kita, otot kesabaran kita, otot kemurahan hati kita. Tumbuh secara hebat. Karena apa? Karena dilatih dalam proses pengulangan. Jangan jadi lelah, jangan jadi jenuh. Tetaplah bersemangat untuk mengulang-ulang gaya hidup Yesus. Nah, akhirnya kita akan melihat bahwa gaya kehidupan kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Kami benar-benar percaya seperti teladan yang Engkau tunjukkan. Kami mau memiliki kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik untuk diulang. Bukan semangat di awal, tapi justru tambah hari kami melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi sesuai firman-Mu. Katakan tadi, kami sudah menuruti firman Tuhan, sudah belajar hidup berkenan pada Tuhan, dan kami mau melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bahwa firman-Mu ini datang pada kami dan kami mau setuju dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur meteraikan firman-Mu. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom, sudah dikasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saudara akan bersama-sama
masuk di dalam perjamuan ini, dan dari minggu ke minggu saudara melakukannya. Saya percaya dan saya berdoa saudara melakukannya bukan karena hanya sebuah tradisi atau kebiasaan, sekalipun ini kebiasaan yang baik, tapi kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan dan karena kita mengerti akan firman-Nya, dan kita melakukannya dengan iman. Ya, kita berdoa, Bapa terima kasih, kami menaruh iman percaya kami atas apa yang sebentar kami lakukan ketika kami makan roti ini dan minum anggur ini. Kami ada di dalam persekutuan dan terhisap, kami percaya, dalam persekutuan dengan pribadimu sendiri. Sebab Engkau melakukan ini untuk membuka jalan bagi kami, agar kami tidak sendiri, hidup sendiri, berjalan sendiri, menghadapi sendiri, tetapi senantiasa bersama-sama dengan Engkau. Terpuji namamu, terima kasih Bapa. Angkat roti ini bersama-sama dengan saya, saudaraku, dan kita melihat di dalam firman Tuhan dan di dalam apa yang Dia lakukan dan kerjakan, dan dengan demikian kita menaruh iman itu di dalamnya ketika Dia menyerahkan dirinya dan ketika tubuhnya tercabik-cabik bagi kita, menebus akan kesalahan dan membayar akan segala dosa di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang benar, kita menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang bebas, dan menjadi orang yang hidup dengan janji-janjinya, yaitu firman kebenarannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Karena itu saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan ini bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah penebusan yang melepaskan kita dari kutuk dan membawa kita hidup di dalam berkat yang daripada Dia. Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk Sang Putra yang Kau karuniakan, yang boleh datang ke dunia ini. Hari ini kami peringati dan kami menaruh iman kami atas apa yang sudah dikerjakannya dan apa yang kami baca di dalam kitab suci. Biarlah kiranya itu menjadi landasan dan dasar bagi kami semua. Kami akan memasuki minggu yang baru ini bersama dengan Engkau, dan kami tahu kami tidak sendiri, dan kami percaya di dalamnya kami boleh melihat setiap janji-Mu dinyatakan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat saudaraku, berkat yang terbaik, berkat yang datangnya dari Sang Raja, berkat yang menyertai saudara, yang membuat apa yang kau kerjakan berhasil, berkat yang memperluas daerahmu, berkat yang membawa hidupmu memuliakan Dia. Di dalam dan lewat hidupmu namanya senantiasa dipermuliakan. Di dalam keluargamu, di dalam komunitasmu. Dan biar kiranya terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu, haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati pada ibadah hari ini. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Daniel Yanuar Tanujaya. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi komsel dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Mari kita juga share link ibadah hari ini agar bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel Rock Surabaya. Happy Sunday, God bless you all.